Perkenalkan, saya Pradipta Fatwidharma, NIM 114210119 dari Blok 2 Praktikum Geomorfologi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan saya di acara 4, yaitu tentang bentuk lahan asal proses struktural. Untuk peta dasar yang digunakan pada acara ini yaitu ada dua peta topografi. Yang pertama, peta daerah di Kecamatan Sitimulyo, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan yang dengan skala yang digunakan yaitu 1:40.000. Terus koordinatnya itu 430.000 sampai 444.000, dan koordinat Y 9126.000 sampai 9134.000. Sedangkan daerah kedua yaitu peta Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pada koordinat X 355.000 sampai 359.000, dan koordinat Y 9162.000 sampai 9166.000 dengan skala 1:25.000. Kedua peta tersebut bersumber dari Bagus Surtanal 2004, yang daerah ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Pada daerah yang pertama memiliki titik tertinggi yaitu 450 mdpl dan titik terendah 50 mdpl. Sedangkan peta kedua memiliki titik tertinggi 500 mdpl dan titik terendah 50 mdpl. Lalu pada peta pertama didominasi kontur renggang, dan peta kedua didominasi kontur yang mengelilingi kontur renggang, kontur rapat yang mengelilingi kontur renggang. Pada peta daerah Kecamatan Sitimulyo terdapat bentuk lahan asal proses struktural berupa sesar mendatar dan sesar turun. Sesar mendatar kanan ditandai dengan adanya sungai yang membentuk secara tiba-tiba dan pembentukan arah alirannya ke kanan. Sedangkan sesar normal ditandai dengan adanya pola-pola kontur yang memanjang dan lurus dengan kontur yang rapat, dan terdapat perbedaan ketinggian yang cukup signifikan. Lalu peta kedua didominasi oleh kontur rapat yang mengelilingi kontur renggang. Analisis peta ini menggunakan metode Sagarasi yang terdapat Sagarasi 5 kali yang terdapat 2 garis sayatan, yaitu sayatan A sampai A aksen yang horizontal, dan sayatan B sampai B aksen garis vertikal. Daerah ini memiliki kenampakan lereng yang landai serta ada pula lereng yang curam. Hal tersebut dapat diamati dari pola konturnya yang sangat rapat menandakan daerah ini curam, dan kontur renggang yang menandakan daerah ini landai. Selain itu, jika diamati pada konturnya terdapat pola kontur yang rapat yang membentang dari timur laut menyerong ke arah selatan. Bila dilihat dari kerapatan konturnya, daerah ini sangat curam. Daerah ini juga membentuk punggungan dengan kemiringan yang sangat curam yang mengelilingi banyak sumber mata air serta sungai dengan pola aliran trellis. Selain itu, terdapat sungai induk yang alirannya membentang hingga ke timur laut dan barat daya. Punggungan tersebut diprediksi terbentuk dari adanya sesar bila dilihat dari penjiri yang tampak pada peta. Penjiri itu antara lain pembelokan sungai yang tiba-tiba, terus kelurusan pola kontur, serta terbentuknya mata air yang mengalirkan sungai dengan pola aliran trellis. Di peta ini diperkirakan ada 3 jenis sesar yang terletak di tempat yang berbeda. Sesar yang pertama yaitu sesar mendatar, yang kedua sesar normal, dan yang ketiga itu sesar naik. Dan daerah ini memiliki sungai dengan pola aliran trellis
Pada aliran ini membentuk pola aliran yang berbentuk seperti pagar. Pola aliran ini memiliki ciri yaitu alirannya lurus dan cabangnya berasal dari lereng dari kedua sisi di sepanjang lembah, serta alirannya searah dengan kemiringan lereng. Bila diamati dari peta, daerah ini memiliki kontur yang rapat dan renggang. Daerah yang konturnya rapat biasanya tersusun oleh batuan dengan resisten lemah. Sebaliknya, pada kontur yang renggang tersusun oleh batuan dengan resistensi yang kuat. Batuan dengan resistensi yang lemah terdapat di lereng landai. Lalu kepadatan material pada kerak samudra lempeng Indo-Australia lebih tinggi dibanding kepadatan material pada kerak benua, dan elemen-elemen zat pada kerak samudra lebih berat dibanding elemen-elemen zat pada kerak benua. Struktur antiklin dengan litologi lempung menjadi jebakan bagi hidrokarbon, namun kehadiran sesar geser mengakibatkan hidrokarbon merembes ke permukaan struktur sesar geser yang memotong antiklin menjadi jalan bagi hidrokarbon untuk bermigrasi ke permukaan. Daerah ini terdiri atas dataran hingga perbukitan. Berdasarkan fisiografi Jawa Tengah menurut Van Bemmelen, daerah penelitian termasuk ke dalam pegunungan selatan Jawa. Batuan tersier yang terdapat di penelitian disusun oleh formasi Ngelanggeran dan formasi Wonosari. Berikut penjelasan pembahasan acara 4. Dan untuk yang kedua, pertanyaan kedua, perbedaan sesar naik dan sesar normal, yaitu sesar naik itu membentuk sudut lancip, hanging wall-nya bergerak ke atas, dan untuk sesar normal membentuk sudut tumpul dan hanging wall-nya bergerak ke bawah. Selanjutnya, faktor utama dalam pembentukan bentuk lahan asal proses struktural yaitu terjadi akibat adanya tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan adanya tekanan pada lempeng atau kerak bumi. Untuk penjelasan selanjutnya, pembahasan acara 5. Itu acara kelima membahas mengenai bentuk lahan asal proses vulkanik. Daerah ini dipetakan pada peta Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak pada grid X yaitu 432.000 sampai 446.000 dan Y 916.000 sampai 970.000. Daerah ini mencakup wilayah utara pada Kabupaten Sleman hingga barat Kabupaten Boyolali dan bagian timur Kabupaten Magelang. Daerah ini merupakan daerah Gunung Merapi dan sekitarnya. Daerah ini dipetakan dengan skala 1:70.000 yang berarti 1 cm pada peta mewakili 7 km pada jarak sebenarnya. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia seperti ditunjukkan oleh intensitas letusannya yang tinggi. Letusan Gunung Merapi terjadi sekali dalam kurun waktu 1-7 tahun dengan masa aktif paling lama 12 tahun. Terjadi pada tahun 1849 sampai 1861. Seperti diketahui selama ini, letusan Merapi dikenal selalu mengarah ke barat atau ke barat daya. Hal ini dapat dipahami karena kawah aktif Gunung Merapi saat ini terbuka ke arah barat sampai barat daya. Namun bila dinding kawah telah terlampaui dan pertumbuhan kubah melimpah keluar kawah, maka kondisi ini dapat mengganggu kestabilan kubah. Hal tersebut dapat mendorong longsornya kubah dan menyebabkan letusan yang terjadi mengarah ke sektor tersebut. Lalu daerah penelitian yang dipetakan ini meliputi Kebundan, Kerucut, lereng atas, lereng tengah, dan lereng bawah. Selain itu, tampak mata air yang keluar menyebar dari sekitar Kerucut serta lereng gunung dan mengalirkan sungai-sungai.
Bila diamati, sungai tersebut memiliki pola aliran sentrifugal. Pola aliran ini yaitu pola aliran yang tersusun atas sungai-sungai yang alirannya berpusat dari lingkaran semu suatu daerah dengan ketinggian tertentu seperti daerah kubah atau kerucut menuju lereng. Pola aliran ini ditemukan pada morfologi kubah, bukit maupun morfologi yang berbentuk kerucut lainnya seperti gunung api. Lalu berdasarkan pengamatan pada peta, daerah ini dipetakan tersusun oleh pola kontur melingkar dengan kerapatan yang cukup tinggi serta beberapa titik tampak menjorok ke arah atas. Pola kontur seperti ini merepresentasikan bentukan kerucut di mana pada daerah ini merupakan gunung api. Pola kontur ini yang menjorok menandakan pada titik tersebut dilalui oleh sungai yang mana pada daerah ini mengalir sungai dari mata air yang keluar dari lereng gunung. Berdasarkan pemetaan bentuk lahan, pada acara ini dilakukan pembuatan penambang sayatan topografi pada peta dasar daerah penelitian dengan menggunakan eksagerasi 4 kali sehingga hasil penambangnya lebih detail. Sayatan pada daerah ini ada tiga sayatan, yaitu sayatan A sampai aksen menambahkan kerucut yang cukup curam. Sayatan B sampai aksen menambahkan kerucut yang cukup curam dengan cekungan kecil. Sayatan C sampai C aksen menunjukkan penambahan kerucut yang cukup curam dengan kerucut kecil pada bentuk lahan kaki gunung. Kerucut tersebut merupakan kerucut parasiter. Lalu gunung api memiliki manfaat bagi kehidupan. Abu yang dikeluarkan dapat menyuburkan tanah sehingga tanah dapat ditanami serta diusahakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Selain itu, banyak keluar mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata air. Di sisi lain, gunung api menimbulkan bahaya bagi lingkungan karena letusannya itu mengeluarkan material-material vulkanik seperti aliran lava panas dan material lahar dingin, abu vulkanik, awan panas, serta gas-gas beracun. Tentu berbahaya bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Lalu erupsi itu merupakan peristiwa keluarnya magma di daerah permukaan bumi. Proses keluarnya magma ini berbeda-beda untuk setiap gunung. Secara umum proses erupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksplosif dan efusif. Lava berstruktur masif terdapat mineral plagioklas jenis andesin, merupakan mineral yang paling dominan, menandakan diferensi magma yang cukup intens. Dan sekian dari pembahasan cara 5. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima itu menjelaskan jenis gunung api berdasarkan karakteristik. Gunung api itu ada 4. Pertama, kerucut sinder, biasanya terdiri dari potongan-potongan kecil lava padat. Lalu gunung api komposit atau stratovolcano, memiliki bentuk yang tinggi dengan sisi datar yang curam. Lalu ada gunung api perisai yang hampir seluruhnya dari aliran lava cair. Dan gunung api kubah lava yang aliran lava yang terlalu tebal untuk mengalir keluar dari lubang. Dan yang terakhir, jenis magma. Jenis magma ada 2, yaitu magma mavik yang biasa terbentuk ketika kerak yang membentuk dasar laut mencair, dan magma silika terbentuk ketika kerak benua meleleh. Sekian dari saya, terima kasih.